Selamat pagi semua, kami dari kelompok 1 tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang terdiri dari 3 orang, yaitu, yang pertama Meliati Bane R, yang kedua, Teresia Nancy, dan yang ketiga, Filia Delvia Arruan Bon. Oke, selanjutnya pada video ini kami akan menjelaskan salah satu topik dari materi perkembangan peserta didik, yaitu tentang perkembangan individu. Penjelasannya berikut ini. Perkembangan individu. Perkembangan dan pertumbuhan adalah dua istilah yang selalu digunakan dalam psikologi. Sebagian psikolog memandang kedua istilah berbeda, namun sebagian yang lain memandang di dalam istilah perkembangan tercakup makna pertumbuhan. Secara umum kedua istilah ini memiliki persamaan dan perbedaan. Pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi secara kuantitatif yang meliputi peningkatan ukuran dan struktur, di mana suatu organisme yang kecil menjadi lebih besar seiring dengan pertambahan waktu. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan sel tubuh, jaringan tubuh, dan organ-organ tubuh. Menurut Daele sebagaimana dikutip Hurlock 1980/2 menyatakan, perkembangan berarti perubahan secara kualitatif, di mana berkembang merupakan salah satu perubahan organisme ke arah kedewasaan dan biasanya tidak bisa diukur oleh alat ukur. Meskipun saling berkaitan, namun pada dasarnya pertumbuhan dan perkembangan memiliki perbedaan yang dapat dilihat secara terinci pada tabel di bawah ini, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. B. Prinsip-prinsip perkembangan. Hurlock 1980/5-9 menyatakan prinsip perkembangan ada 9, yaitu 1. Dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. Pada usia ini diletakkan struktur perilaku yang kompleks yang berpengaruh bagi perkembangan sikap anak pada masa selanjutnya. Misalnya orang-orang di sekitar anak memperlakukan anak dengan baik dan mendorong anak lebih bebas mengekspresikan dirinya, maka sikap ini akan mendorong anak tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. 2. Peran kematangan dan belajar. Kematangan adalah terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu, misalnya dalam fungsi yang telah diwariskan yang disebut filogenetik, merangkak, duduk, dan berjalan. Belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Hubungan antara kematangan dan hasil belajar dapat dilihat dalam fungsi hasil usaha, ontogenetik, seperti menulis, atau bentuk keterampilan lainnya yang merupakan hasil pelatihan. 3. Mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Perkembangan mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Misalnya perkembangan motorik akan mengikuti hukum arah perkembangan, cepalo-caudal, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki. Ini berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, kemudian badan, dan terakhir kaki. Contohnya kemampuan jari jemari seorang anak akan didahului oleh keterampilan lengan terlebih dahulu. 4. Semua individu berbeda. Tiap individu berbeda perkembangannya meskipun pada anak kembar. Oleh sebab itu, perkembangan pada setiap manusia berbeda-beda sehingga terbentuk individualitas. Beberapa anak berkembang dengan lancar, bertahap langkah demi langkah, sedangkan yang lain bergerak dengan kecepatan yang melonjak dan pada anak lain terjadi penyimpangan. Perbedaan ini disebabkan karena setiap orang memiliki unsur genetik dan biologis yang berbeda. Kemudian faktor lingkungan juga turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan seorang anak. Perbedaan perkembangan pada tiap individu mengindikasikan pada guru, orang tua, atau pengasuh untuk menyadari perbedaan tiap anak sehingga kemampuan yang diharapkan dari tiap anak seharusnya juga berbeda. 5. Setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Karakteristik tertentu dalam perkembangan juga diramalkan, ini berlaku baik untuk perkembangan fisik maupun mental. Semua anak mengikuti pola perkembangan yang sama dari satu tahap menuju tahap berikutnya. Bayi berdiri sebelum dapat berjalan. Pola perkembangan ini tidak akan berubah sekalipun terdapat variasi individu dalam kecepatan perkembangan. 6. Setiap tahap perkembangan mempunyai risiko.
Setiap tahap perkembangan mempunyai risiko. Beberapa hal yang dapat menyebabkannya antara lain dari lingkungan anak itu sendiri. Bahaya ini dapat mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologis, dan sosial. Sehingga pola perkembangan anak tidak menaik tapi datar, artinya tidak ada peningkatan perkembangan. Pada saat itu dapat dikatakan bahwa anak sedang mengalami gangguan penyesuaian yang buruk atau ketidakmatangan. Peringatan awal adanya hambatan perkembangan tersebut merupakan hal yang penting untuk segera mencari penyebab dan memberikan stimulus yang sesuai. 7. Perkembangan dibantu rangsangan. Perkembangan akan berjalan sebagaimana mestinya jika ada bantuan berbentuk stimulus dari lingkungan sekitarnya. Misalnya, semakin rajin orang tua berbicara dengan anaknya, maka semakin cepat anak-anak belajar berbicara. 8. Perkembangan dipengaruhi perubahan budaya. Kebudayaan mempengaruhi perkembangan sikap dan fisik anak. Anak yang hidup dalam budaya yang membedakan sikap dan permainan yang pantas terhadap anak laki-laki dan perempuan akan berpengaruh terhadap perkembangan. Anak laki-laki dituntut untuk tidak cengeng seperti anak perempuan, sehingga anak laki-laki menjadi lebih tegar dan pemberani dibandingkan anak perempuan. 9. Harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Orang tua dan masyarakat memiliki harapan tertentu pada tiap tahap perkembangan anak. Misalnya anak usia 1 tahun sudah pandai berjalan, jika sampai pada usia tersebut anak belum bisa berjalan, maka akan membuat gelisah orang-orang di sekitarnya. C. Teori-teori perkembangan. Menurut Crane, 2007, ada 14 teori perkembangan yang dikemukakan ahli psikologi perkembangan. Berikut ini penjelasan masing-masing teori tentang perkembangan peserta didik. 1. Environmentalisme. Environmentalisme menyatakan perkembangan ditentukan oleh lingkungan. Teori ini dikemukakan oleh filsuf Inggris John Locke, tahun 1632 sampai tahun 1704. Locke mengakui kalau individu memiliki temperamen yang berbeda, namun secara keseluruhan, lingkunganlah yang membentuk jiwa. Crane, 2007-6-7, 2. Naturalisme. Teori naturalisme memandang anak berkembang dengan caranya sendiri melihat, berpikir, dan merasa. Teori ini dikemukakan Jean Jacques Rousseau, tahun 1712 sampai tahun 1778, dalam bukunya yang berjudul Emile. Crane, 2007-15-17. 3. Etologis. Etologi adalah studi tentang tingkah laku manusia dan hewan dalam konteks evolusi. Teori etologis dikemukakan antara lain Darwin, Lawrence Tinbergen, dan Bowlby. Crane, 2007-64. 4. Komparatif dan organismik. Teori komparatif dan organismik dikemukakan oleh Heinz Werner, tahun 1890 sampai tahun 1964, menyatakan bahwa perkembangan tidak sekedar mengacu kepada peningkatan ukuran, tetapi perkembangan mencakup perubahan-perubahan di dalam struktur yang dapat didefinisikan menurut prinsip ontogenik. 5. Perkembangan kognitif. Teori ini digagas Jean Piaget tahun 1896 sampai tahun 1980 yang menyatakan bahwa tahapan berpikir manusia sejalan dengan tahapan umur seseorang. Melalui penelitiannya, Piaget menemukan bahwa anak-anak melewati tahap perkembangan kognitif dengan urutan yang tidak pernah berubah dengan keteraturan yang sama. Crane, 2007-171. 6. Perkembangan moral. Teori perkembangan moral dikemukakan oleh Lawrence Kohlbeck, yang melakukan penelitian tentang proses perkembangan pertimbangan moral pada anak. Kohlbeck, 1995-11-22. Konsep kunci untuk memahami perkembangan moral menurut Kohlbeck adalah internalisasi, yaitu perubahan perkembangan dari perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi perilaku yang dikendalikan secara internal. 7. Pengondisian klasik. Teori pengondisian klasik dikemukakan oleh Ivan Pavlov, tahun 1849 sampai tahun 1936, yang menyatakan bahwa perkembangan manusia berasal dari prinsip stimulus dan respon. 8. Pengondisian operan.
Pengkondisian operan dikemukakan oleh Skinner, tahun 1905 sampai tahun 1990. Untuk menemukan teori pengkondisian opera sebagai sebuah teori perkembangan Skinner membuat Skinner Box, mencoba perkembangan pengetahuan latihan yang disertai dengan reward dan punishment. 9. Pemodelan. Teori pemodelan dikemukakan Albert Bandura yang menyatakan bahwa perkembangan manusia merupakan hasil interaksi antara faktor hereditas dan lingkungan. 10. Social Historis. Teori sosial historis dikemukakan oleh Vygotsky tahun 1896 sampai tahun 1934. Lev Vygotsky berpandangan bahwa konteks sosial merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar seorang anak. 11. Psikoanalitik. Teori psikoanalitik digagas oleh Sigmund Freud tahun 1856 sampai tahun 1939 yang menekankan pada pentingnya peristiwa dan pengalaman-pengalaman yang dialami anak, khususnya situasi kekacauan mental. 12. Psikososial. Teori ini digagas oleh Erik Erikson 1902 yang menyatakan bahwa perkembangan terjadi sepanjang kehidupan manusia. Erikson meyakini bahwa setiap tahap perkembangan berfokus pada upaya penanggulangan konflik. 13. Perkembangan bahasa. Teori perkembangan bahasa digagas oleh Chomsky, 1928. Chomsky menyatakan kemampuan berbahasa adalah bawaan manusia yang tidak dimiliki makhluk lain. 14. Humanistik. Penggagas aliran humanistik adalah Abraham Maslow, tahun 1908 sampai tahun 1970. Menurut Maslow, pertumbuhan dan perkembangan manusia ditentukan oleh hakikat batin yang esensial dan biologis. D. Tahap-tahap perkembangan 1. Tahap-tahap perkembangan manusia dalam pandangan psikolog. Rousseau, Craig, masa bayi, usia dari 0 sampai 19 tahun, membagi tahap perkembangan manusia menjadi 4 tahap sampai 12 tahun. C. Masa kanak-kanak akhir, usia 12 sampai 15 tahun. D. Masa dewasa, usia 15 sampai akhir hidup. Freud, 1905 banding 586, membagi tahap perkembangan anak menjadi 5 tahap, yaitu A. Tahap oral, usia 0 sampai 24 bulan. B. Tahap anal, usia 2 sampai 3 tahun. C. Tahap falik atau odipal, usia 3 sampai 6 tahun. D. Tahap latensi, usia 6 sampai 11 tahun. E. Tahap pubertas di atas usia 11 tahun. Kurlock 1980 membagi tahap perkembangan menjadi 10 tahap, yaitu A. Periode prenatal. Periode prenatal dimulai sejak terjadi proses pembuahan, konsepsi, sampai anak terlahir ke dunia. B. Masa bayi belum lahir. Masa ini dimulai dari hari pertama kelahiran sampai 2 minggu setelah kelahiran. C. Masa bayi. Masa bayi dimulai 2 minggu setelah kelahiran sampai usia 2 tahun. D. Masa anak-anak awal. Dimulai dari usia 2 tahun sampai 6 tahun awal bagi kehidupan anak. F. Masa puber. Dimulai dari usia 14 tahun sampai 15 tahun awal memasuki masa remaja. G. Masa remaja. Dimulai dari usia 15 sampai 18 tahun, masa peralihan dari remaja menjadi dewasa. H. Masa dewasa dini. Dimulai dari usia 18 sampai 40 tahun. I. Masa dewasa madya. Dimulai dari usia 40 sampai 60 tahun. J. Masa usia lanjut. Dimulai dari usia 60 tahun sampai akhir hayat. 2. Tahap perkembangan manusia dalam ajaran Islam. Di dalam buku Al-Quran dan tafsirannya dijelaskan bahwa ketika di dalam kandungan dia berada dalam 3 kegelapan, yaitu pada bagian dalam selaput yang menutupi bari dalam rahim ibunya sehingga dia terhindar dari pembusukan. Selaput tersebut setelah diteliti ternyata ada 3 lapis. Lapisan itu disebut oleh ilmuwan dengan nama lapisan membrane. Lapisan membrane yaitu membran amnion, membrane chorion, dan membrane decidua.
Ketiga lapisan tersebut berfungsi melindungi bayi selama dalam rahim ibunya dan mempermudah kelahiran bayi. Kemenakri, Juz 8, 2010-414-415. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Menurut Hurlock 1980, baik faktor kondisi internal maupun kondisi eksternal akan dapat mempengaruhi tempo, kecepatan dan sifat atau kualitas perkembangan seseorang. Ada beberapa faktor-faktor yang berkaitan dengan perkembangan seseorang yaitu 1. Inteligensi. Inteligensi merupakan faktor yang terpenting. Kecerdasan yang tinggi disertai oleh perkembangan yang cepat. Sebaiknya jika kecerdasan rendah, maka akan terbelakang dalam pertumbuhan dan perkembangan. 2. Seks. Perbedaan perkembangan antara kedua jenis seks tidak tampak jelas. Yang nyatanya kelihatan adalah kecepatan dalam pertumbuhan jasmaniah. 3. Kelenjar-kelenjar. Hasil penelitian di lapangan indoktrinologi, kelenjar buntu, menunjukkan adanya peranan penting dari sementara kelenjar-kelenjar buntu ini dalam pertumbuhan jasmani dan rohani dan jelas berpengaruhnya terhadap perkembangan anak sebelum dan sesudah dilahirkan. 4. Kebangsaan, ras. Anak-anak dari ras Mediterranean, Lautan Tengah tumbuh lebih cepat dari anak-anak Eropa sebelah timur. 5. Posis dan keluarga. Kedudukan anak dalam keluarga merupakan keadaan yang dapat mempengaruhi perkembangan. Anak kedua, ketiga dan sebagainya pada umumnya perkembangannya lebih cepat dari anak yang pertama. 6. Makanan. Makanan merupakan faktor yang penting peranannya dalam pertumbuhan dan perkembangan. 7. Luka dan penyakit. Luka dan penyakit jelas pengaruhnya kepada perkembangan, meskipun terkadang hanya sedikit dan hanya menuntut perkembangan fisik saja. 8. Hawa dan sinar. Hawa dan sinar pada tahun pertama merupakan faktor yang penting. Terdapat perbedaan antara anak-anak yang kondisi lingkungannya baik dan buruk. 9. Kultur, budaya. Sifat-sifat anak bayi adalah universal dan bahwa budayalah yang kemudian merubah sejumlah dasar-dasar tingkah laku anak dalam proses perkembangannya. Yang termasuk faktor budaya di sini selain budaya masyarakat juga di dalamnya termasuk pendidikan, agama, dan sebagainya. Demikianlah penjelasan kami pada video ini. Terima kasih.